Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, mari kita lanjut dengan surat Al-Balad. Baik, ibu dan bapak yang saya muliakan, kita artikan dan kita perjelas ayat Allah Subhanahu wa taala ini. La uqsimu bihadzal balad. Sungguh aku bersumpah dengan negeri ini. Wa anta hillum bihadzal balad. Sementara engkau bertempat di negeri ini. Wa walidin wa ma walad. Demi ayah, demi bapak dan apa yang dia lahirkan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia selalu berada dalam kesusah payahan, dalam susah payah. Ayahsabu alla yaqdira alaihi ahad. Apakah dia mengira bahwasanya tidak ada seseorang pun yang menguasainya? Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang demikian sangat banyak. Ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwasanya tidak ada seseorang pun yang melihatnya? Alam naj'al lahu ainain. Apakah kami tidak berikan kepada dia dua mata? Walisanan wa syafatain. Satu lidah dan dua bibir. Wahadainahun najdain. Dan kami telah menunjukinya dua jalan. Falak tahamal aqabah. Kenapakah dia tidak menghadapi tantangan atau kesulitan? Wa ma adraka mal aqabah. Apa yang memberitahu engkau apa aqabah itu? Tantangan atau kesulitan. Fakku raqabah. Memerdekakan budak. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Atau memberi makan pada hari kelaparan. Yatiman dha maqrabah. Anak yatim yang masih ada hubungan kekerabatan. Au miskinan dha matrabah. Atau seorang miskin yang demikian sangat fakir. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Kemudian adalah dari orang-orang yang beriman itu, mereka saling berpesan, berwasiat dengan kesabaran, dan mereka saling berwasiat berpesan dengan kasih sayang. Ulaika ashabul maimanah. Mereka itu adalah golongan kanan, golongan yang diberkahi. Walladzina kafaru bi ayatina. Sementara orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami, hum ashabul amah. Mereka adalah golongan kiri, dalam kurung golongan yang celaka. Alaihim narum muqsada. Untuk mereka neraka yang ditutup rapat-rapat. Ibu, bapak yang saya muliakan, ayat Allah Subhanahu wa taala ini
adalah merupakan suatu sumpah Allah. Allah mengatakan la uqsimu bihadzal balad. La yang biasanya artinya adalah tidak, ini divakumkan. Dan kemudian sebagai gantinya diartikan dengan sungguh karena berupa sumpah. La uqsimu bihadzal balad. Sungguh aku bersumpah dengan negeri ini. Yang dimaksud dengan negeri ini adalah Makkah Al-Mukarramah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah seperti itu. Sungguh aku bersumpah dengan negeri ini. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, dikala Allah Subhanahu wa taala bersumpah, itu artinya ada suatu yang perlu kita perhatikan. Ada suatu hal yang penting. Allah bersumpah dengan negeri ini dalam kurung dengan Makkah Al-Mukarramah. Karena Makkah Al-Mukarramah adalah suatu daerah yang sangat mulia. Tanah haram yang demikian terhormat, dalam arti kata orang-orang tidak boleh sembarangan di sana dengan sikap dan perbuatannya, maka itu negeri yang aman. Karena di situ ada Baitullah, Ka'bah, tempat tujuan ibadah bagi manusia-manusia yang beriman. Dan Ka'bah itu adalah suatu yang kata Allah Subhanahu wa taala mathabatan linnasi wa amna, sebagai tempat kembali bagi manusia dan tempat yang dirasakan keamanannya. Artinya ada kerinduan orang-orang yang beriman untuk datang ke Baitullah dalam rangka beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, Makkah memang suatu tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan tanah haram dalam kurung tanah yang terhormat, tanah yang terjaga, tanah yang terpelihara. Makkah Al-Mukarramah sebagai tanah haram, yang mengatakannya itu tanah haram adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti demikian. Kata Nabi tentang Makkah, "Inna hadzal balad haramahullah yauma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya negeri ini dalam kurung Makkah Al-Mukarramah, ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Fahuwa haramun bihurmatillah ila yaumil qiyamah. Dia adalah haram dalam kurung terjaga, terpelihara, mulia dengan kehormatan Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat nanti. La yu'dadu syajaruhu wa la yuhtala khalah. Tidak boleh dipotong pohon-pohonnya, tidak boleh dicabut rumputnya. Wa innama uhillat li sa'atan min nahar. Hanya saja dia dihalalkan untukku sesaat dari siang. Wa qad adat hurmatuha al-yawm ka hurmatiha bil am. Sungguh telah kembali kehormatannya hari ini seperti kehormatannya pada hari-hari kemarin. Ala falyuballigh asyahidul ghaib. Ketahuilah, hendaknya orang yang hadir sekarang ini memberitahu orang yang tidak hadir. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan betapa Makkah itu adalah tanah yang sangat dimuliakan, yang dikatakan sebagai tanah haram sejak dari Allah menciptakan langit dan bumi sampai hari kiamat nanti. Kalau kita di dalam kehidupan ini mengenal dua tanah haram, Makkah dan Al-Madinah, Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, yang mengatakan Makkah itu tanah haram adalah Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang mengatakan Madinah Al-Munawwarah itu adalah tanah haram, itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi, iya, sampai hari kiamat. Makkah dan Madinah itu adalah tempat yang demikian sangat mulia dan terhormat. Tidak boleh
dipotong pohonnya, tidak boleh dicabut rumputnya. Kata Nabi, negeri ini dihalalkan bagi saya untuk berperang hanya sesaat dari siang. Pada waktu Nabi menaklukkan kota Mekah di tahun ke-8 Hijrah. Dan dia tetap haram sampai berikut-berikutnya. Mulai dari setelah Nabi menaklukkan kota Mekah yang sebelumnya dihalalkan berperang untuk Nabi secara khusus, dia sekarang kembali menjadi tanah haram, kata Nabi, seperti kehormatannya pada hari-hari yang berlalu. Dan setiap orang yang hadir sekarang ini harus ngasih tahu kepada orang yang gak hadir, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang Makkah Al-Mukarramah. Wa anta hillum bihadzal balad. Sementara engkau, hai Muhammad, bertempat tinggal di negeri ini. Ya, Makkah mulia, semakin mulia dengan bertempat tinggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah Al-Mukarramah. Kurang lebih 13 tahun Nabi berdakwah menyampaikan agama. Sebelum-sebelumnya Nabi tinggal hidup di Makkah sampai umur 40 diangkat menjadi Rasul. Kemudian 13 tahun Nabi berdakwah di Makkah Al-Mukarramah. Makkah itu demikian terhormat, demikian sangat mulia ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada di Makkah itu. Tapi Ibu dan Bapak yang saya muliakan, keadaanlah yang membuat Nabi terpaksa harus berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Ya, akhirnya Nabi berhijrah dan kemudian Nabi bertempat tinggal di Madinah Al-Munawwarah selama kurang lebih 10 tahun. Ya. Wa walidi wa ma walad. Demi walid, dalam kurung ayah, bapak, yang dimaksud adalah Nabi Adam. Wa ma walad, dan apa yang dia lahirkan, artinya apa yang dia kembangkan dari anak keturunan. Manusia-manusia yang terlahir dari Adam dengan anak cucu Adam. Dan semua kita manusia disebut sebagai anak Adam. Berkembang manusia dari Adam yang satu orang dengan istrinya Hawa, dan kemudian punya anak, sampai kemudian bumi yang ada ini terisi dengan anak keturunan Nabi Adam. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, apa yang ada pada Adam yang mengembangkan keturunan ini adalah merupakan sunnatullah. Manusia berkembang dari sendiri menjadi berdua, suami istri, kemudian setelah itu punya anak, setelah itu punya cucu, barangkali juga punya cicit. Itulah sunnatullah. Dan sunnatullah ini ada pada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Yang kita perhatikan dalam kehidupan kita terjadi pada binatang, demikian juga pada tumbuh-tumbuhan. Dan ini adalah suatu proses pengembangan makhluk yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa Allah mengembangkan makhluk yang ada, apakah kita manusia, demikian juga binatang dan tumbuh-tumbuhan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia selalu berada di dalam kesusahan, dalam kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan seperti demikian. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu selalu di dalam kesulitan, di dalam kesusahan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, ahli tafsir yang ada menyebutkan penjelasan tentang kabad itu. Ada di antara ahli tafsir yang menyebutkan betapa manusia itu ketika di dalam perut atau di dalam kandungan ibu
itu posisinya tegak berdiri. Sempurna, lurus, posisi pertama. Ketika akan keluar, baru kepalanya turun ke arah bawah. Pada awal, kepala janin yang ada itu tegak lurus, berdiri. Itulah keberadaan manusia di dalam kandungan ibu. Ada yang menjelaskan bahwasanya proses penciptaan manusia itu dengan tahapan-tahapannya itu sulit. Ya, apakah jadi atau tidak jadi? Nutfah, alaqah, mudghah, janin. Kemudian berkembang, apakah terlahir atau sebelum-sebelumnya ya nggak jadi, mati. Itu. Dan ada di antara ahli tafsir yang mengatakan bahwasanya manusia itu akan selalu di dalam kesusahan untuk mengusahakan kehidupan ini. Dalam arti kata manusia perlu memperjuangkan kehidupannya dan dalam masa yang berkelanjutan, terus dan terus. Tidak ada manusia yang akan berakhir dengan tantangan selama di dalam kehidupan. Inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu selalu berada di dalam kesusahan, di dalam kesulitan. Artinya ada saja tantangan-tantangan yang harus dihadapi manusia di dalam kehidupan ini, dan itu akan berlanjut terus. Ya. Kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya kesulitan, tantangan, kesusahan di dalam menjalani kehidupan di ini. Ya, dari sendiri, berdua sebagai suami istri, kemudian punya anak, membesarkan anak, ya, terus dan terus. Pokoknya selama kita ada di dalam kehidupan ini, kita tidak akan pernah lepas dari kesulitan, kesusahan, ataupun tantangan. Dan ini adalah merupakan sunnatullah yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam kehidupan kita di muka buminya ini. Pasti selalu dengan tantangan-tantangan, pasti kita selalu dengan kesulitan-kesulitan. Inilah yang dikatakan oleh Allah tentang diri kita manusia. Makanya kita tidak boleh mundur ya dari tantangan yang ada di dalam kehidupan kita di dunia sekarang ini. Harus berani menghadapinya. Kemudian kata Allah, ayah sabu alla yaqdira alaihi ahad. Apakah dia, si manusia, mengira bahwasanya tidak ada seseorang pun yang menguasainya? Apakah kamu, hei manusia, mengira bahwasanya kamu itu enggak ada yang menguasai kamu? Ada. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang menguasai manusia, yang mengendalikan manusia, yang menentukan manusia. Di dalam kehidupan ini manusia tidak akan pernah lepas dari kuasa Allah Subhanahu wa taala, kendali Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah kita. Jadi jangan beranggapan bahwasanya kamu tidak ada yang menguasai diri kamu itu. Ada, itulah Allah Subhanahu wa taala. Kamu dikuasai oleh Allah, kamu yang menentukan kamu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai dan mengendalikan manusia. Yaqul, si manusia mengatakan, ahlaktu malal lubada. Aku sudah menghabiskan harta yang demikian sangat banyak. Ibu dan bapak para jamaah yang saya muliakan, manusia mengatakan seperti itu. Harta yang dihabisi oleh manusia di dalam kehidupannya, ini nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kamu dapatkan?
dan untuk apa saja kamu pergunakan. Apakah benar sumber harta itu? Kalau memang benar, selamat. Kalau tidak benar, bermasalah. Berikut apakah benar di dalam penggunaan harta? Kalau memang benar, maka selamat. Tapi kalau tidak benar, akan bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya, manusia mengatakan seperti demikian. Aku sudah menghabiskan harta yang demikian sangat banyak. Akan dipertanyakan oleh Allah, dari mana sumber harta dan untuk apa saja dipergunakan. Ayah sabu alam yarahu ahad. Apakah dia, manusia, mengira bahwasanya tidak ada seseorang pun yang melihat dia dengan apa yang dilakukannya, dengan apa yang diucapkannya. Ada Allah Subhanahu wa taala yang melihat, yang memperhatikan dengan apa yang dilakukan oleh manusia di dalam kehidupan ini, dengan apa yang diucapkan oleh manusia di dalam kehidupan ini. Allah tahu apa yang dilakukan oleh manusia. Dan itu ada dalam catatan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'al lahu ainain? Apakah kami tidak berikan kepada kamu, hai manusia, dua mata? Ada ya Allah, dua mata. Walisana wa syafatain? Apakah kami tidak berikan kepada engkau, hai manusia, satu lidah dan dua bibir? Ada. Ibu dan bapak yang saya muliakan, Allah menyebutkan kepada kita seperti demikian. Apakah kami tidak berikan kepada manusia itu dua mata? Ya, ada, diberi oleh Allah kepada kita dua mata. Walisana wa syafatain? Apa kami enggak berikan kepada manusia itu satu lidah dan dua bibir? Ada. Ibu dan bapak yang saya muliakan, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dua mata untuk memperhatikan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam yang terkembang ini untuk kita melihat ya dan memperhatikannya lebih lanjut. Betapa Allah Subhanahu wa taala demikian hebat dengan ciptaannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita lidah dan bibir. Ya, lidah satu, dengan itu kita bisa berbicara, dan bibir, dengan bibir yang ada ketika kita bicara jelas. Coba kalau bicara nggak ada bibir. Contoh, maaf, dalam kehidupan kita ketahui ada saudara-saudara kita yang sumbing. Ya nggak jelas kalimatnya. Jadi Allah katakan, kami sudah berikan kepada manusia itu dua mata, satu lidah, dan dua bibir, atas dan bawah, yang dengan itu ketika bicara jelas, ketika makan sempurna, dan dengan dua bibir yang ada terlihat keindahan manusia. Coba bayangkan kalau manusia nggak punya bibir. Bagaimana? Manusia gak jelas ngomongnya, makanan juga ya gak akan sempurna, gak akan mantap. Dan wajah manusia kalau tanpa bibir, ya bagaimana? Ya. Nah Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan seperti itu. Betapa Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita di dalam ayat ini ada yang kita katakan hal yang sangat ya mendukung kita di dalam menjalani kehidupan, berbicara, makan, ya melihat, memperhatikan. Ibu dan bapak yang saya muliakan, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang demikian ya indah untuk kita renungkan. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Makhul. Katanya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Nabi SAW mengatakan, Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, ini hadis qudsi. Hadis qudsi adalah Nabi menceritakan tentang Allah. Kata Nabi, Allah mengatakan seperti ini. Nah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya bena Adam, wahai manusia, qad an'amtu 'alaika ni'aman 'izaman la tuhsi adadaha wa la tutiqu syukraha. Wahai manusia, aku sudah berikan kepada engkau nikmat yang demikian sangat besar, yang kau tidak akan pernah bisa menghitung jumlahnya, dan kau tidak akan pernah bisa untuk mensyukurinya, saking banyaknya. Wa inna mimma an'amtu 'alaika an ja'altu laka 'ainain tanzuru bihima. Di antara apa yang kuberikan kepada engkau adalah kuberikan kepada engkau dua mata yang kau bisa melihat dengan kedua mata itu. Wa ja'altu lahuma ghita, dan aku jadikan untuk mata itu ada penutupnya. Fanzur bi'ainaika ila ma ahlaltu laka. Lihatlah dengan kedua matamu itu apa yang itu memang kuhalalkan untuk engkau. Wa in ra'aita ma harramtu 'alaika fa'atbik 'alaihima ghita'ahuma. Jika kau melihat sesuatu yang kuharamkan kepada engkau, tutup mata kamu itu dengan penutupnya, dengan kelopaknya. Wa ja'altu laka lisanan, aku sudah berikan kepada engkau lidah. Wa ja'altu lahu ghilafan, dan aku sudah berikan kepada kamu pelapisnya. Fantiq bima amartuka wa ahlaltu lak. Silakan kau bicara dengan apa yang kuperintahkan kepadamu dan apa yang kuhalalkan untukmu. Fa in arada laka ma haramtu alaika fa aghliq alaika lisanak. Jika datang kepada kamu sesuatu yang kuharamkan, kunci lidah kamu itu. Wa ja'altu laka farjan. Aku berikan kepada engkau kemaluan, kehormatan. Wa ja'altu laka sitran, dan kuberikan kepada engkau penutup dari kemaluan kamu itu. Fa asib bi farjika ma ahlaltu lak. Dapatkan dengan kemaluan kamu itu apa yang memang itu kuhalalkan untuk engkau. Fa in arada laka ma haramtu alaika fa arhi alaika sitrak. Jika datang kepada engkau suatu yang kuharamkan, maka tutup penutupnya. Ya bena Adam, innaka la tahmil sakhati. Wahai manusia, kamu tidak akan pernah bisa tahan dengan kemarahanku. Wala tutiqu intiqami, dan kau tidak akan sanggup betapa dengan siksaanku. Ini yang diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Di antaranya itu tadi ada mata, ada lidah, dan ada kemaluan yang dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW yang saya jelaskan di ini. Nah, kesimpulannya, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, dari anggota tubuh kita yang ada, ya, kalau kita perhatikan dari anggota tubuh kita yang ada, yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai manusia ada 7. Mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan, dan kaki. 7. Nah, Allah ingin kita hendaknya mempergunakan anggota tubuh yang ada itu pada hal-hal yang dihalalkan oleh Allah.
Jangan pergunakan anggota tubuh yang ada itu pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata, lihatkanlah kepada gambaran makhluk Allah Subhanahu wa taala yang telah diciptakan oleh Allah dengan sempurna dan indah ini, yang ujungnya kita akan mengakui betapa hebat dan kuasanya Allah. Telinga juga demikian. Dengarkanlah kepada hal-hal yang baik-baik. Lidah, ucapkanlah yang baik-baik. Jangan dengan yang tidak baik. Perut, masukkan ke dalamnya yang dihalalkan oleh Allah. Kemaluan, dapatkan dengan kemaluan itu yang dihalalkan oleh Allah. Jangan dipergunakan untuk yang diharamkan oleh Allah. Demikian juga tangan dan kaki. Pergunakan untuk hal-hal yang baik yang diridhai oleh Allah. Jangan mempergunakan tangan dan kaki itu pada hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mempergunakan anggota tubuh yang ada sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selamat di dalam kehidupan ini. Tapi kalau tidak, akan celaka, sebab Allah Subhanahu wa taala akan mintakan pertanggungjawaban dari anggota tubuh kita yang ada. Dan ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah bisa menghindar. Karena kata Allah, anggota tubuh itu nanti akan memberikan kesaksiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kata Allah, di hari kiamat, kami tutup rapat-rapat mulut manusia itu. Yang ngomong dengan kami adalah tangan mereka. Yang memberikan kesaksian adalah ya kaki mereka. Dengan apa yang mereka lakukan waktu hidup di dunia dahulu. Jadi ya ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti demikian. Al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Potongan ayat di dalam surat Yasin. Wa hadainahun najdain. Kami sudah tunjukkan kepada manusia dua jalan. Jalan kebaikan yang akan menyelamatkan dunia akhirat, ujungnya surga, dan ada jalan yang tidak baik yang akan mencelakakan manusia di dunia dan di akhirat. Sudah dijelaskan oleh Allah, ini jalan yang benar itu, ikuti, selamat kamu. Jangan ikuti jalan yang tidak benar, celaka. Ya, akal pikiran kita juga tahu ini yang baik, ini yang enggak baik. Hati nurani kita juga tahu. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah katakan seperti demikian. Ada dua jalan yang akan menyelamatkan manusia, jalan yang baik atau jalan yang tidak baik yang akan mencelakakan manusia. Kembali kepada manusia. Yang mana yang akan diambil oleh manusia dari dua jalan yang ada. Falaqtahamal aqabah. Kenapa manusia tidak mau menghadapi tantangan, kesulitan, rintangan-rintangan? Wama adraka mal aqabah. Apa yang memberitahu engkau, wahai Muhammad, apa aqabah itu? Tantangan, rintangan-rintangan itu. Ibu dan bapak yang saya muliakan, di dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya tantangan, rintangan-rintangan pasti ada. Dan tantangan ataupun rintangan yang ada itu berbeda-beda dari masa ke masa. Nah, kalau pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu, ya dikatakan oleh Allah, tantangan itu adalah fakku raqabah, memerdekakan budak. Terutama sekali pada masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu, ya ada budak-budak yang beriman. Kemudian mereka, budak-budak itu disiksa habis-habisan oleh tuannya. Oleh Allah disuruh merdekakan budak itu. Besar sekali
pahala dikala seseorang memerdekakan budak. Ya, potongan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man a'taqa nafsan muslimah kanat fidyatuhu min jahannam. Barang siapa yang memerdekakan suatu diri yang muslim, yang beriman, itu adalah merupakan tebusan dirinya dari neraka jahanam nanti. Jadi pada masa Nabi SAW dahulu, tantangan itu adalah berupa memerdekakan budak. Terutama sekali dalam periode Makkah Al-Mukarramah. 13 tahun Nabi yang berdakwah di Makkah Al-Mukarramah. Au it'amu fi yaumin dhi masghabah. Atau memberi makan di hari kelaparan. Di hari orang-orang tidak punya untuk yang dimakan. Ibu dan bapak yang saya muliakan, ini tantangan. Yatiman dha maqrabah. Anak yatim yang masih ada hubungan famili dengan kamu. Seharusnya seseorang memperhatikan anak yatim yang masih ada hubungan famili dengan dia. Anak yatim adalah anak yang bapaknya meninggal dunia, dia masih kecil. Hendaknya ya ada dari walinya yang memperhatikan anak yatim ini. Terutama sekali saudara dari ayahnya, paman dari anak yatim ini. Ini ya suatu yang diingatkan, perhatikan itu anak yatim yang masih ada hubungan famili dengan kamu. Au miskinan dha matrabah, atau memberi makan orang miskin yang sangat fakir, yang sangat gak punya. Ya, ini gambaran tantangan yang ada pada masa Nabi seperti itu. Dan ya di dalam kehidupan kita kalau memerdekakan budak udah gak ada lagi sekarang ini. Tapi ya memperhatikan anak yatim, memberi makan orang miskin, ini akan tetap ada. Dan ini adalah suatu yang dituntutkan kepada kita untuk punya kepedulian terhadap orang-orang yang kita katakan memang orang ini perlu dibantu. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Kemudian adalah dari orang-orang yang beriman itu, ya mereka beriman, mereka di antara sesama saling berwasiat, saling berpesan, saling mengingatkan dengan sabar. Tetap mengajak kepada yang baik-baik dan mengingatkan dari yang tidak baik. Ya. Wa tawasau bil marhamah. Mereka saling berwasiat, saling berpesan, saling mengingatkan dengan rasa kasih sayang. Karena mengingatkan dia yang saudara saya. Ulaika ashabul maimanah. Mereka yang bersifat seperti itu adalah orang kelompok kanan. Dalam kurung orang yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina kafaru bi ayatina, orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami. Hum ashabul masy'amah, mereka adalah orang kelompok kiri. Dalam kurung orang yang akan dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaihim narum muqsadah, untuk mereka nanti ada neraka yang ditutup rapat-rapat. Di mana ketika itu tidak akan pernah bisa menghindar atau melarikan diri dari siksa Allah yang ada di dalam neraka. Ibu dan bapak yang saya muliakan, inilah beberapa gambaran ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Balad yang kita kaji pada pagi menjelang siang hari ini. Demikian yang bisa saya jelaskan dari ayat Allah Subhanahu wa taala surat Al-Balad yang kita pelajari pada hari ini. Demikian penjelasannya. Berikut dari sisa waktu yang masih ada, monggo kalau ibu dan bapak punya pertanyaan, dipersilahkan. Monggo.
Apa yang menjadi pertanyaan seputar ayat yang kita kaji ini? Silakan. Siapa yang akan bertanya? Ah, masa nggak ada? Biasanya ada. Mungkin ada yang masih kurang jelas dari ayat Allah yang kita baca tadi. Silakan. Ustadz, kan banyak di luar tuh contoh-contoh orang yang dia tuh menghadapi kesulitan hidup, itu sukses, bahkan orang-orang kafir, bahkan jadi sebuah buku. Apa itu sesuai nggak dengan ayat ini bahwa manusia itu tidak mau menghadapi kesulitan hidup gitu loh Ustadz? Pertanyaannya gitu kan, banyak sekarang tuh kayak motivator dari orang muslim atau non muslim, kan jadi contoh bahwa mereka tuh berjuang menjadi orang sukses gitu loh. Dalam ayat ini kan manusia itu dilahirkan dalam keadaan susah payah gitu. Intinya berarti kan tidak semua orang tuh nggak mau berusaha, tapi banyak yang berusaha tapi gagal gitu. Itu Ustaz gimana gambarannya? Ya. Dengan penjelasan ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu selalu berada di dalam kesulitan, dalam tantangan. Artinya tidak ada kita di dalam kehidupan ini yang tidak dengan tantangan, pasti. Pasti. Dan untuk itu kita harus yakin bisa ngatasi tantangan yang ada. Apalagi kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah menjelaskan bahwasanya setiap kesulitan yang ada itu pasti akan ada jalan keluarnya. Tinggal lagi bagaimana kita sungguh, gigih, ngotot, berjuang untuk mengatasi kesulitan yang ada itu. Dan kemudian di samping usaha kemanusiaan kita, ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus berdoa? Karena yang membuat tantangan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah juga yang akan mengeluarkan kita dari tantangan itu. Akan ada jalan keluar. Makanya Allah suka. Pertama kita berusaha, yang kedua kita berdoa. Karena kita tahu bahwasanya Allah yang membuat kesulitan, yang memberikan tantangan, dan Allah juga yang akan memberikan jalan keluarnya. Nah, para jamaah yang saya muliakan, di waktu kita gagal, bukan berarti kita ini harus mandek, gak berani lagi, berputus asa, gak boleh gitu. Harus tetap berusaha untuk mengatasi apa yang kita katakan kegagalan yang terjadi. Kan tidak selamanya harus gagal. Gagal memang terjadi. Dan sengaja Allah Subhanahu wa taala membuat kita gagal itu sebagai pertanda bahwasanya kita ada di dalam kuasa Allah, di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak para jemaah yang saya muliakan, bisa dibayangkan kalau sekiranya manusia gak pernah gagal. Kalau sekiranya manusia gak pernah gagal, berhasil terus. Tentu manusia akan buang Allah di dalam kehidupan ini. Saya bisa, kata manusia. Dan ini kan berbahaya. Makanya sehebat-hebatnya manusia, di suatu saat manusia itu dibuat gagal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak boleh berputus asa. Tetap saja kita harus berusaha untuk mengatasi apa yang kita katakan tadi kesulitan atau bahkan kegagalan. Demikian tentang masalah yang dipertanyakan tadi itu. Selanjutnya, adakah yang menjadi pertanyaan? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Ustadz menerangkan bahwa menjaga lidah kita ya. Kita sebagai seorang perempuan itu identik cerewet ya. Cerewet, terus ngeyel apa itu. Bagaimana kalau itu menghadapi masalah cerewetnya itu ke suami gitu? Gimana Ustadz? Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kita kan tahu cerewetnya itu benar atau tidak benar. Lah, siapa lagi yang akan mengingatkan suami yang lalai umpamanya,
yang selalu anggap enteng umpamanya. Lah kan istri yang harus mengingatkan suami. Selama ya itu benar, ya silakanlah, tapi jangan nyinyir. Ya, tahu, nah, kan? Ya sudah. Ya sama saja. Suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami. Yang kita katakan kita memperbaiki kekurangan-kekurangan di antara kita sebagai suami istri, ini kan perlu. Siapa lagi yang akan mengingatkan suami kalau bukan istri? Siapa lagi yang akan mengingatkan istri kalau bukan suami? Kan gitu. Ingatkanlah. Ya kan seperti itu. Cuman kan jangan cerewet terus saja. Ya, ini kan nanti kan nggak enak. Ya, perlu mengingatkan dalam batas-batas. Jadi saya katakan seperti demikian. Dalam mengingatkan itu kita memang disuruh untuk saling mengingatkan. Apalagi di dalam rumah tangga yang kita katakan antara suami dan istri. Gak apa-apa selama benar, cuman jangan ya keterlaluan lah. Ya, boleh karena memang demi kebaikan ya kita di dalam rumah tangga kita masing-masing. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, inilah dulu kajian kita di pagi menjelang siang hari ini dari ayat surat Al-Balad yang kita baca. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dan pengertian kita terkait dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita pelajari. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencurahkan hidayahnya kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina, la ilaha illa anta. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.